Yo, koso, saya Totachi. Pada video kali ini, Sensei akan memberikan tutorial cara melakukan uji normalitas, salah satu uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Nah, SPSS yang Sensei gunakan yaitu IBM SPSS versi 26, teman-teman. Ya, kurang lebih sama dengan versi-versi lainnya. Nah, setelah itu kita akan menarik kesimpulan dari hasil SPSS yang sudah didapatkan. Kita akan tahu nih bagaimana caranya kita mengetahui bahwa data tersebut itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorial SPSS-nya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita lihat dulu tampilan SPSS-nya, teman-teman. Di sebelah kiri ini namanya data editor untuk melakukan analisis statistika. Nah, yang di sebelah kanan ini namanya output, teman-teman, untuk menampilkan hasil analisis yang kita lakukan menggunakan SPSS. Nah, nanti hasilnya munculnya di sini semua, teman-teman, di bagian output ini. Nah, lanjut, teman-teman. Kita lihat dulu di sini, teman-teman. Ada yang namanya variable view. Ini yang di pojok kiri bawah. Ini kan ada data view dan variable view. Kita lihat dulu variable view-nya, teman-teman. Nah, di sini Sensei ada dua variabel, teman-teman. Yang pertama data yang normal dan yang kedua data yang tidak normal. Jadi Sensei akan mencontohkan dua tipe data, teman-teman. Data yang terdistribusi secara normal dan data yang tidak terdistribusi secara normal. Nah, di sini nama variabelnya nih, data norm dan data tidak norm. Lalu di sini ada tipe datanya. Ya, karena ini datanya berupa angka, maka kita gunakan tipe data numerik, teman-teman. Lalu di sini ada panjangnya. Ini maksudnya panjang datanya. Misalnya kayak angka jutaan ya, 1 juta. Itu kan panjang datanya 7. Nah, gitu, teman-teman, maksudnya. Nah, ini ada desimal, ya ini kalian tahulah di belakang koma ada berapa. Data Sensei ini nggak ada komanya, jadi kita desimalnya 0. Lalu ada labelnya. Nah, ini untuk menamai variabel kita nih. Meskipun ini namanya variabel data norm, ini kan datanya itu data apa gitu. Nah, data yang norm ini Sensei itu data tinggi badan mahasiswa. Nah, variabelnya namanya data norm, tapi datanya itu data tinggi badan mahasiswa. Lalu yang data yang tidak normal ini itu data pengeluaran harian mahasiswa, teman-teman ya. Lalu ini untuk value-nya 0. Ini untuk pembahasan nanti lagi, soalnya ini untuk saat ini tidak dibutuhkan, jadi kita non aja. Nah, lalu ini missing juga non juga. Lalu ini kolom. Kolom ini maksudnya panjang dari nama kolomnya. Nah, gitu, teman-teman ya. Jadi ini ya nggak usah ngapa-ngapain juga, nggak terlalu penting lah. Lalu ini align, ya ini untuk datanya mau ditulisnya ke sebelah kiri, tengah, atau kanan. Lalu yang terakhir measure, enggak, bukan yang terakhir, ini measure. Measure ini maksudnya pengukurannya itu menggunakan apa, teman-teman? Ya, kita gunakan skala ya. Jangan ordinal, jangan nominal. Ini untuk pembahasan nanti lagi, teman-teman. Ini akan berbeda pembahasan lagi. Nah, kita fokus di scale atau skala. Nah, lalu ini role-nya input, karena kita akan memasukkan data dari Excel ke SPSS. Oke. Nah, kita lanjut ke data view. Nah, ini datanya. Jadi ya, Sensei sudah memasukkan datanya dari Excel ke SPSS. Nah, ini datanya, teman-teman ya. Jadi ini merupakan data tinggi badan mahasiswa 1 sampai 30. Lalu ini pengeluaran harian mahasiswa dalam ribuan rupiah. Jadi ini 15.000, terus ini 18.000, ini 22.000 gitu, teman-teman ya. Nah, ini datanya juga ada 30 karena 30 mahasiswa. Jadi sama-sama 30, teman-teman. Nah, maka dari itu mari kita lanjut ke analisis statistikanya, yaitu uji normalitas. Yang pertama kita gunakan data yang normal dulu, teman-teman, atau data tinggi badan mahasiswa dulu nih. Nah, perhatikan untuk tutorialnya, teman-teman. Pertama-tama, setelah kita sudah masukkan datanya nih seperti ini, kalian harus wajib dulu nih datanya sudah seperti ini ya, sudah bisa dianalisis. Nah, lalu kita pencet yang namanya analyze. Namanya juga analisis statistik.
maka kita ke analyze teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke descriptive statistik. Oke, setelah itu kita lanjut ke explore teman-teman. Kita tinggal pencet aja di explore ini. Nah, setelah itu ini ada datanya, tinggi badan mahasiswa dan pengeluaran harian mahasiswa. Kita bisa langsung keduanya teman-teman seperti ini. Nanti hasilnya akan digabung. Nah, tapi kita akan coba satu persatu dulu ya, yaitu data yang tinggi badan mahasiswa dulu nih. Kita akan tahu dulu nih data yang normal seperti apa, ya kan? Setelah itu kita pencet yang statistik ini teman-teman. Nah, yang statistik ini pastikan deskriptifnya sudah dicentang. Ya, meskipun dalam uji normal ini deskriptif statistik tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, terus lanjut ke plotnya. Nah, ini yang penting teman-teman. Histogram ini dicentang, oke? Dan normality plot with testnya ini juga dicentang. Jangan lupa teman-temannya dua ini ya. Ini yang histogram ini dan normality plot with test ini dicentang keduanya. Setelah itu kita oke dan continue. Nah, setelah itu kita langsung ke ini oke teman-teman ya, di oke, lalu kita akan lihat hasilnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ya, bisa kita lihat ya yang di sebelah kanan ini kan tadi output ya. Nah, ini sudah terlihat nih outputnya ada di sini muncul teman-teman ya. Nah, lalu kita fokusnya di sini saja teman-teman. Ini kan ada banyak ya outputnya ya. Kita lihatnya di test of normality yang ini dan yang histogram ini teman-teman. Dua ini aja ya kita fokusnya ya. Nah kita akan melakukan kesimpulannya atau menarik kesimpulannya di akhir video teman-teman. Kita lanjut dulu di data yang tidak normal nih. Kita analisis lagi seperti tadi ya. Masih sama, yaitu di analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, setelah itu kita ganti nih tinggi badan yang ini kita singkirkan, kita masukkan pengeluaran harian mahasiswa. Kita pastikan dulu tadi yang tadi statistiknya yaitu deskriptif ini sudah dicentang dan plotnya teman-teman histogram, normality plotnya sudah dicentang juga. Kita pastikan dulu nih, make sure dulu ya kan, barangkali belum dicentang. Nah, itu kita oke lagi teman-teman. Oke, jadi sudah muncul ya teman-teman. Di sini jadi terlihat ada banyak ya. Nah, ini karena tadi data yang kedua sudah nih. Ini kan yang pertama nih, yang di atas ini tinggi badan mahasiswa. Tadi ya, nih tinggi badan mahasiswa. Lalu yang kedua ini, nah ini untuk pengeluaran harian mahasiswa teman-teman ya. Ini test of normality dan histogramnya perlu diperhatikan dua ini aja teman-teman, output yang kedua ini. Nah, setelah kita tahu nih cara melakukan analisis statistik yaitu uji normalitas dengan SPSS, mari kita coba tarik kesimpulan nih. Mana angka yang menunjukkan bahwa ini datanya itu normal dan tidak, itu bagaimana caranya itu kita bahas teman-teman. Mari kita tarik kesimpulan dari output-output yang sudah didapatkan ini. Nah, mari kita lanjut ke kesimpulan teman-teman. Dimulai dari yang pertama dulu, yaitu data tinggi badan mahasiswa. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0 ini artinya data terdistribusi secara normal. Nah, kalau H1 ini atau H alternatif itu data tidak terdistribusi secara normal teman-teman. Jadi H0 itu normal, H1 itu tidak normal, kebalikannya. Lalu ada taraf signifikansi atau nilai alfa. Nah, Sensei itu mengambil nilainya 5% teman-teman. Nah, kalian ini bisa menentukan sendiri taraf signifikansinya. Kalau Sensei ini kan 5%, kalian bisa gunakan 1% atau 10%. Ini terserah kalian aja teman-teman sebagai seseorang yang melakukan analisis statistika. Namun, beberapa orang atau peneliti itu lebih sering menggunakan 5% atau 1% teman-teman. Jadi jarang sekali ada yang menggunakan 10%. Biasanya 5 atau 1 saja yang digunakan oleh peneliti. Maka dari itu, Sensei di sini menggunakan 5%. Nah, kita lanjut ke statistik uji. Di sini ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov.
dan Shapiro-Wilk. Ada dua ya, kanan dan kiri. Kanan Shapiro-Wilk, kiri Kolmogorov-Smirnov. Kita fokusnya di nilai signifikansi nilai ini teman-teman. Nah, yang kiri dan yang kanan. Oke. Kolmogorov-Smirnov ini kita singkat saja dengan KS. Kalau Shapiro-Wilk dengan SW ya. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini atau KS memiliki nilai signifikansi 0,2. Jadi ini ada nolnya teman-teman di depannya. Nah, ini kan ada koma ya. Koma 2 ini maksudnya 0,2. Kalau yang SW ini 0,614. Lalu kita lanjut nih ke daerah penolakan setelah kita tahu nilai signifikansinya. Nah, daerah penolakan atau H0 itu ditolak H0 jika nilai signifikansi yang ini nih, yang KS dan SW, nilai signifikansinya itu kurang dari alfa yang tadi taraf signifikansi. Nah, kita kan tahu nih, alfanya itu 5%, lalu signifikansinya 0,2 yang KS dan 0,6 yang Shapiro-Wilk. Maka dari itu, kita bisa membuat keputusan teman-teman di sini. Yaitu yang pertama nih, H0 itu gagal ditolak karena nilai signifikansi dari KS itu kan 0,2. Nah, itu lebih dari 0,05 atau 5%. Kan ditolak kalau nilainya kurang. Karena ini lebih dari, maka kebalikannya teman-teman. Kebalikannya ditolak apa? Diterima atau gagal ditolak. Mengapa nggak ditulis H0 diterima aja, Sensei? Kenapa harus H0 gagal ditolak? Ya karena di sini kan daerah penolakannya jelas mengatakan tolak H0. Maka untuk kebalikannya itu kita harus menggunakannya gagal ditolak, teman-teman. Jangan gunakan kata-kata H0 diterima, ya. Ingat ya, kita gunakan kata-katanya gagal ditolak, jangan diterima. Lalu kita lanjut ke yang SW. SW juga sama nih, karena nilainya 0,614. Ini kan lebih dari alfa ya. Maka ini juga gagal ditolak teman-teman, yang nilai SW-nya atau Shapiro-Wilk-nya. Terus ini bedanya apa sih, Sensei? Kok ada dua ya, ada KS sama Shapiro-Wilk. Nah, Sensei kan menggunakan keduanya ya. Sebenarnya nggak perlu dua-duanya juga. Di sini kita bisa lihat datanya. Itu kan Sensei di 30 ya, atau ini DF ya. Ini sama aja data, jumlah data. Ini kan datanya ada 30. Nah, kalau datanya itu kurang dari 50 jumlahnya nih, kurang dari 50 kurang dari sama dengan lah 50, itu kita menggunakannya Shapiro-Wilk. Jadi kalau datanya sedikit kita gunakan Shapiro-Wilk. Kalau datanya banyak nih, kayak 100 data, 200 data, itu kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Meskipun ada teori mengatakan kalau datanya terlalu banyak banget nih, misalnya 10.000, 1.000, itu tidak usah gunakan test of normality atau nggak usah uji normalitas karena sudah pasti datanya normal, teman-teman. Ada teori juga yang mengatakan seperti itu. Nah, kebetulan data Sensei itu kan jumlahnya 30, maka kita gunakan Shapiro-Wilk harusnya, tapi Sensei gunakan Kolmogorov-Smirnov juga untuk menambah wawasan kita ya teman-teman. Jadi yang digunakan karena datanya di bawah 50 itu Shapiro-Wilk. Itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu pada taraf signifikansi 5%, kan tadi signifikansinya 5% nih, alfanya nih. H0 gagal ditolak. Ini ya keputusannya ya. Karena nilai signifikansinya antara KS dan SW ini dua-duanya lebih dari alfa. Ya kalau kita menggunakannya SW aja cukup teman-teman, karena memang kurang dari 50 datanya ya. Jadi nah signifikansinya lebih dari alfa, maka data ini terdistribusi secara normal atau datanya normal teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke data yang kedua, yaitu pengeluaran harian mahasiswa. Masih sama hipotesisnya, taraf signifikansinya juga masih sama seperti sebelumnya. Nah, kita di statistik ujinya nih, masih sama juga, ada Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Oke, nah yang beda ini nilai signifikansinya nih, bisa kita lihat nih di sini. Nilai signifikansinya yang Kolmogorov-Smirnov atau KS itu 0 ya, 0,0 atau 0 aja cukup ya. Lalu untuk SW-nya juga 0, 0,000 ya, intinya 0 aja, sama aja. Kita tinggal menyebutnya 0 gitu, nggak usah pakai 0,00 lah, tinggal 0 aja lah, cukup ya.
Lalu di sini ada daerah penolakannya, masih sama seperti tadi, kan ini juga ujinya sama ya, uji normalitas juga ya. Jadi persis ya untuk hipotesis, taraf signifikansi, dan daerah penolakannya masih sama. Lalu keputusannya nih, ini yang beda nih. H0 ini ditolak. Ya ditolak, ini kan ditolak apabila signifikansinya kurang dari alfa. Nah ini jelas-jelas teman-teman ya, 0 ini jelas sekali kurang dari 0,5, di bawahnya 0,5, jadi ini kurang dari. Nah untuk yang SW-nya juga sama, kurang dari alfa. Maka keduanya untuk yang KS dan SW ini H0 itu ditolak. Karena H0 nya ditolak, berarti ini ditolak nih. Kita ambil yang H alternatif atau H1 ini, alias datanya tidak terdistribusi secara normal teman-teman. Kesimpulannya, pada taraf signifikansi 5%, H0 ini ditolak karena signifikansinya kurang dari alfa, sehingga data tidak terdistribusi secara normal gitu teman-teman. Udah ya, kita hanya tahu uji normalitas ini hanya dengan nilai signifikansi ini teman-teman, masih Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sebenarnya uji normalitas ini ada banyak lagi, cuma kita bahas ini aja dulu ya, dua aja nih dulu, karena dua ini yang paling populer teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang histogram. Nah histogram ini ya cuma visualisasi aja teman-teman, jadi kita hanya melihat gambaran umumnya aja. Sebenarnya ini histogram harusnya dibahas di paling depan, karena kita hanya menggunakan mata aja nih di sini nih, kita nggak ada perhitungan atau apa, kita gunakan mata kita aja untuk mengetahui normalitas berdasarkan histogram. Contohnya nih, yang tinggi badan. Nah, ini kan tinggi badan dan pengeluaran mahasiswa, jelas beda ya bentuk histogramnya ya. Bentuknya beda banget nih. Nah, kita bisa tahu ini datanya normal atau enggak seperti ini teman-teman. Ini kalau kita buat garis seperti ini ya. Kita buat garis seperti ini nih. Nah, kalau mendekati melengkung seperti ini namanya data normal teman-teman. Yang data yang terdistribusi secara normal. Nah ini jelas berbeda ya teman-teman, ini malah lengkungnya ke bawah seperti ini teman-teman, kayak jurang ya. Ini jelas tidak normal. Nah maka dari itu ini bisa dikatakan normal karena bentuknya seperti ini, kayak N ya. Kalau yang kayak U ini jelas tidak normal. Tapi apakah yang N seperti ini normal semua sensei? Maksudnya kalau bentuknya N otomatis normal? Ya enggak juga teman-teman. Maka dari itu kita perlu menggunakan perhitungan yang ini ya, yang test of normality atau nilai signifikansi dari KS dan SW. Karena memang histogram ini meskipun bentuknya N itu memungkinkan datanya tidak normal. Jadi bagian awal aja atau asumsi awal kita bahwa data ini kemungkinan normal gitu. Nah kalau sudah tahu nih bentuknya N yang jelas, bukan jelas, yang bisa aja datanya normal, kita lanjut ke yang ini teman-teman, yang test of normality. Tapi kalau udah kelihatan nih datanya seperti ini, ini udah otomatis tidak normal ya teman-teman. Tapi kalian tetap bisa mengecek juga untuk memastikan gitu. Mungkin kalian ragu-ragu ya hanya dengan hasil histogram saja, karena ini memang hanya gambaran awal untuk asumsi kita bahwa data ini sebenarnya normal atau enggak sih, hanya dengan melihat dari mata kita saja gitu teman-teman. Jadi sudah selesai semua pembahasan mengenai uji normalitas ini dari awal hingga akhir ya, dimulai dari tutorial di SPSS sampai penjelasan kesimpulannya, penjelasan dari awal sampai akhir sudah semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video dari Sensei. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Nah, apabila nih kalian punya pertanyaan ya terkait uji normalitas ini, silakan kalian bisa komen untuk menanyakan apapun itu ya terkait uji normalitas ini. Dan kalian bisa juga request teman-teman ya, barangkali mungkin kalian ini ada materi yang ingin Sensei bahas nih mengenai statistika ya kan. Misal kalian ingin bahas sesuatu materi apa tertentu gitu, uji T atau uji F, itu boleh teman-temannya, tinggal request aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.